Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pemirsa semuanya? Hari ini kami akan mengadakan seminar Adiwiyata Sabtu 6 Maret 2021 dengan tajuk The Trash We Was. Kita akan membahas tentang sampah, pengolahan sampah dari narasumber pegiat lingkungan yang terpercaya. Maka, mari kita saksikan bersama dan selamat mengikuti acaranya. Selanjutnya para hadirin, mari kita dengarkan sambutan dari beliau Bapak Purwanto Adinugroho, STPMM dari Dinas Lingkungan Hidup. Kepada beliau Bapak Purwanto Adinugroho, STPMM, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas waktunya. Suara saya bisa didengar ini? Bisa, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah, Bapak Heri Sucitro yang saya hormati, beserta seluruh sivitas SMA IT Nur Hidayah yang saya hormati, saya banggakan. Bapak Arif, Mas Arif, selaku penggiat lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo yang saya hormati. Perlu diketahui nggih, Pak Arif ini sebagai salah satu pembina Adiwiyata. Saya berani ngomong karena SK-nya sudah turun, Mas Arif. Ya, tahun 2021 ini Mas Arif sebagai salah satu tim pembina Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo. Kepada juga seluruh peserta webinar, karena link ini di-share di forum Sekolah Adiwiyata Kabupaten, mungkin dari sekolah-sekolah Adiwiyata di Kabupaten Sukoharjo yang mengikuti. Selamat pagi. Dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi walaupun secara virtual melalui Zoom meeting dalam rangka mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMA IT Nur Hidayah Kartasura dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, setelah saya menerima surat dari SMA IT Nur Hidayah, saya sempat matur kepada Pak Kepala Dinas, Bapak Agus Tiono, dan sebenarnya Bapak Agus saya ajak untuk mengikuti ini webinar ini dan sekaligus memberikan sambutan secara pribadi. Tapi karena ada bebarengan acara, maka beliau mendelegasikan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam rangka webinar dengan tema The Trash We Waste atau pengelolaan sampah, gitu aja nggih Pak Heri nggih tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai, saya banggakan. Jadi seperti disampaikan Pak Heri tadi, bahwa lingkungan hidup merupakan ciptaan Tuhan yang pengelolaannya diserahkan kepada manusia. Jadi agar supaya fungsi lingkungan hidup ini bisa berkelanjutan atau sustainable environmental, tentunya harus kita jaga, harus kita kelola dengan baik. Bapak Ibu, lingkungan hidup ini bukanlah warisan dari orang tua kita. Lingkungan hidup adalah titipan anak cucu kita. Jadi kasihan kalau anak cucu kita tidak bisa melihat lingkungan hidup yang baik,
nanti anak cucu kita hanya bisa melihat bunga plastik, tidak bisa melihat pohon mojo, pohon gayam, tidak bisa melihat bunga sepatu. Mungkin sekarang sudah mulai langka nggih bunga sepatu. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang dititipi Tuhan untuk mengelola, kita wajib dengan sungguh-sungguh untuk mengelola lingkungan hidup kita. Dan sekolah ini sebagai wahana menimba ilmu, ini merupakan tempat yang sangat strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah ini terus melakukan pembinaan terhadap sekolah melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau kalau dulu disebut sekolah adiwiyata. Jadi dengan berlakunya Permen yang baru, Permen 52, Permen 53, Permen 5253 tahun 2019, ini sekolah adiwiyata diganti menjadi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Tetapi untuk penghargaannya tetap penghargaan sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata. Sebagai sebuah gerakan tentunya tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi harus berdampak di sekitarnya, di sekitar sekolah, berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Kalau sekolah bersih, sekolahnya melaksanakan gerakan lingkungan hidup, tentu di sekitarnya akan mengikuti dan akan berimbas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat gembira kalau beberapa waktu yang lalu SMA IT Nur Hidayah ini mengajukan diri, jadi tidak ditunjuk ya. Mulai tahun 2018 mengajukan diri sebagai sekolah adiwiyata. Pak Sutri ke Dinas Lingkungan Hidup itu. Dan pada waktu itu ya kita sambut akhirnya dengan karena program adiwiyata ini tidaklah ringan ya, tidak ringan, harus berdarah-darah mungkin. Harus berdarah-darah. Akhirnya SMA Nur Hidayah ini bisa menjadi sekolah adiwiyata kabupaten, dan pada tahun 2020 bisa menjadi sekolah adiwiyata provinsi, bahkan menjadi pelaksana terbaik yang pertama, pelaksana terbaik 1. Ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa tanpa komitmen semua, mulai dari Bapak Kepala Sekolah sampai seluruh warga sekolah. Ini suatu hal yang tidak mungkin. Saya sebagai salah satu anggota tim pembina sekolah adiwiyata ini juga merasakan bahwa ketika kita membina sekolah adiwiyata ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi ini harus mengikuti atau harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, mulai dari visi, misi, tujuan sampai dengan sampai dengan KTSP, RPP, yang pada awalnya saya juga tidak paham RPP-nya harus bagaimana, tapi dengan semangat semua sivitas, semangat semua ustadz dan ustadzah di SMA IT Nur Hidayah, maka SMA Nur Hidayah mendapat predikat pelaksana terbaik 1 untuk tingkat SMA di Provinsi Jawa Tengah. Suatu hal yang patut kita banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada webinar kali ini kita SMA Nur Hidayah mengambil tema The Trust We Waste, atau kita terjemahkan mungkin pengelolaan sampah gitu aja ya, pengelolaan sampah. Jadi Bapak Ibu, pengelolaan sampah ini merupakan salah satu wujud PRLH atau perilaku ramah lingkungan di sekolah. Kalau kita mengikuti sekolah adiwiyata, ini salah satu aspek PRLH, perilaku ramah lingkungan di sekolah. Selain kebersihan sekolah, kemudian penanaman dan perawatan pohon, kemudian konservasi
energi, konservasi air, konservasi energi, dan inovasi yang berhubungan dengan lingkungan. Pengelolaan sampah ini harus merupakan salah satu aspek dari perilaku ramah lingkungan di sekolah. Oleh karena itu, kalau pada saat ini dilakukan atau dilaksanakan webinar tentang pengelolaan sampah, ini suatu hal yang sangat mendukung, sangat mendukung sekali. Bapak Ibu, mungkin bisa saya sampaikan bahwa sampah yang dibuang di TPA Mojorejo pada saat ini sebanyak 160 ton per hari. Ini yang dibuang ke TPA Mojorejo melalui truk-truk sampah yang ada. 160, mungkin tahun yang lalu pernah saya sampaikan 150. Tapi dengan pandemi itu saya nggak tahu kok malah meningkat 10 ton per bulan, per hari. Nah, Bapak Ibu, kalau pengelolaan sampah seperti saat ini tidak kita mulai dengan pengelolaan sampah khususnya yang organik, maka 5 tahun ke depan kita tidak bisa membuang sampah ke TPA Mojorejo di Bendosari, karena TPA sampah di Bendosari hanya 4,5 hektar untuk Kabupaten Sukoharjo. Sebagai informasi saja, di Kota Malang ya, Kota Malang dengan luasan yang lebih kecil itu luasan TPA seluas 35 hektar. Kita hanya 4,5 hektar. Ini kalau di Sukoharjo ini sampah tidak kita kelola, maka 5 tahun ke depan saya tidak tahu, mungkin kita tidak bisa membuang sampah di Mojorejo. Oleh karena itu, melalui webinar ini mungkin bisa dicari upaya-upaya untuk pengelolaan sampah, karena di sekolah adiwiyata ini senantiasa dimintai data untuk timbulan sampah, kemudian sampah yang bisa dikelola sekolah, ataupun nanti imbasnya kepada kalau anak-anak pulang, keluarga itu harus mengelola sampah, dan akhirnya ini akan sampah yang dibuang ke TPA itu bisa menurun. Jadi kalau Sukoharjo ini mencanangkan tahun 2025 ini adalah zero waste, maka dengan pengelolaan sampah yang berimbas pengelolaan sampah di sekolah yang berimbas kepada masyarakat ini mungkin bisa diwujudkan. Jadi target pengelolaan sampah ini tahun 2005 zero waste, yang berarti bukan tanpa sampah, tapi sampahnya tertangani. Nah, mungkin saya informasikan juga bahwa sesuai Jakstrada atau program perencanaan pengelolaan sampah itu di Sukoharjo diproyeksikan seharusnya ada mempunyai sekitar 300 lebih bank sampah. Tapi sekarang baru 100 berapa, belum ada 150 ya Mas Arief, nanti bisa diinformasikan Mas Arief. Nah, tentunya ini dari sekolah-sekolah harus juga mendukung sehingga target pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo ini bisa terwujud dan akhirnya zero waste, sampah yang tertangani di tahun 2025 ini bisa kita wujudkan, dan nanti Adipura sebagai kota bersih di Kabupaten Sukoharjo juga bisa kita raih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi setiap usaha kita semua. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Purwanto STPMM atas sambutan yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua betapa pentingnya kita memanage sampah pentingnya kita masing-masing dan dari lingkungan kita. Baik, para hadirin sekalian yang ada di webinar Adiwiyata, The Trial Adiwiyata, We Waste,
The Trash dari SMA ITN Udidaya kali ini. Dari Kita SMA akan ITN menuju Udidaya ke acara inti seminar online kali ini dengan pembicara adalah Bapak Suryono Arif untuk melaksanakan acara inti kita kali ini. Acara akan dipandu oleh moderator kita kali ini. Beliau adalah moderator saya, saudara muda saya. Beliau adalah Faisal Imam Prasetyo, sarjana pendidikan saya. Bapak Faisal Imam Prasetyo. Beliau adalah pendidik mata pelajaran biologi di SMA Hidayah yang memiliki panggilan khusus ya. Pak Devais sudah siap? Pak Devais langsung saja siap? Langsung saja dimoderatori beliau. Acara akan monggo Ustaz Faiz, moderatori beliau. Ustaz Faiz, monggo Ustaz Faiz. Sebelum beliau masuk memandu acara seminar kali ini, kami akan mempersembahkan satu video yang bisa menjadi sebuah inspirasi nantinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para peserta webinar Adiwiyata Sabtu 6 Maret 2021, The Trust We Build. Nah, perkenalkan saya Faisal Imam Prasetyo sebagai moderator hari ini, yang insya Allah membersamai kakak-kakak sekalian yang di dalam agenda hari ini akan kita coba bersama-sama membahas lebih lanjut dan membahas lebih dekat terkait bagaimana sebenarnya sikap-sikap peduli lingkungan yang ada di wilayah kita masing-masing dan sekolah pada khususnya. Telah hadir bersama kita seorang yang inspirasional untuk saya ya, walaupun kemarin hanya beberapa saat berbincang, tetapi rasanya waktunya kurang cukup sekali untuk mendapatkan pengetahuan dari beliau ini. Nah, maka daripada cuma saya yang tahu, saya ingin mengajak rekan-rekan dan pemirsa sekalian untuk bisa ikut bergabung bersama kami, berdiskusi, dan insya Allah menambah pengetahuan kita bersama. Baik. Sebelum agenda dimulai, maka izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau lahir di Sukoharjo tanggal 16 Desember. Kemudian aktivitas atau kegiatan lingkungannya adalah beliau sebagai ketua Proklim Ngadirejo utama tahun 2018. Ini penghargaan nasional. Kemudian Proklim Lestari tahun 2020. Saya juga mau tanya ini. Bedanya apa nih, Pak? Saya juga mau tanya ini. Bedanya kemudian apa nih, Pak? Koordinator Pusdiklat Proklim Solo Raya. Kemudian koordinator Pusdiklat Proklim, anggota tim pembina Proklim Kabupaten Sukoharjo 2020 sampai sekarang. Ketua Forum Komunikasi Bank Sampah Proklim Kabupaten Sukoharjo 2019 sampai sekarang. Ketua Bank Sampah Induk Kartasura tahun 2019 sampai sekarang. Ketua Kampung Wisata Edukasi Kopeng 2018 sampai sekarang. Tahun 2018 sampai sekarang. Pembina Proklim dan Hemat Energi Kota Surakarta tahun 2019 dan anggota tim wisatanya sama kita berarti ya.
Adiwiyata, Pembina Proklim dan Kabupaten Hemat Energi Sukoharjo Kota tahun Surakarta 2021. tahun 2019. Beliau Bapak adalah Suryono. Arif Wijaya. Suryono. Pak Arif, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Pak Arif ya. Ini waktunya lebih panjang Pak Arif dari yang kemarin. Baik. Untuk selanjutnya, monggo Pak Arif bisa memaparkan materi-materi dasar terlebih dahulu, kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Purwanto Adi Nugroho, STPMM dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Bapak Heri Sucitro, Sarjana Pendidikan, Kepala SMA IT Nur Hidayah beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin hadirat yang berkenan hadir di virtual ini. Tak lupa D Faiz katanya, Pak D atau D ini. Okay. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahim walaupun secara virtual di webinar pada pagi hari ini tentang the trace waste, yaitu tentang bagaimana nanti pengolahan sampah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama selaku khalifah fil ard, bagaimana kita sebagai pemimpin penanggung jawab amanah yang telah diberikan oleh Allah, yang dulunya kalau kami tidak keliru di surah Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa ada pertentangan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap bumi ini, antara jin, malaikat atau manusia, dan Allah memilih kita yang harus bertanggung jawab terhadap bumi. Tak lupa salat dan salam marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Rasulullah SAW yang telah memberikan benar-benar tuntunan, benar-benar petunjuk sehingga kita bisa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang ini dengan dinul Islam. Bapak Ibu yang hormati, langsung saja mohon izin kami untuk share screen. Mohon maaf, apakah kelihatan gambarnya? Pak D. Faiz, kelihatan gambarnya enggak, Pak? Ya mungkin bisa menjawab, monggo. Kelihatan, Boten? Kelihatan enggak, Pak? Masih mute, masih mute, Bunda. Nah, oke, kelihatan tak? Oh, kelihatan. Oh iya. Tadi kelihatan. Oh iya. Maaf. Oke. Kami ulangi, mohon maaf. Kelihatan, Je? Ya. Ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Saya Suryono Arif Wijaya, panggilan akrab Arif, yaitu di Kopen Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo. Sebetulnya tidak terlalu jauh dengan SMA IT Nur Hidayah, cuma 1 kilometer. Insya Allah nanti kita bisa bersinergi bersama untuk bagaimana kita bisa mewujudkan diri kita dan anak didik kita untuk menjadi orang-orang yang berwawasan lingkungan. Tadi sudah disebutkan benar, kami Ketua Proklim Ngadirejo, jadi kami mendapat penghargaan nasional pertama tahun 2018 yaitu Proklim Utama. Kalau di Adiwiyata yaitu penghargaan nasional. Adiwiyata nasional. Kemudian kalau lestari itu setelah bisa membina atau mengimbas kalau di Adiwiyata. Jadi kami sudah tertinggi di
penghargaan nasional untuk program Proklim. Jadi sudah tidak ada lagi apa yang harus kami raih untuk ke penghargaan, tapi Proklim harus menjadi budaya. Alhamdulillah 2018 kami bisa bersilaturahmi dengan Bu Menteri, tetapi karena di tahun 2020 ada terkait dengan COVID, kemarin Bu Menteri ada panggilan ke Pak Presiden, jadi yang menyerahkan adalah dari Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup. Langsung saja, karena waktu terbatas, kalau bicara masalah lingkungan itu bahkan satu hari tidak akan selesai. Untuk itu kami yang pertama, ada apa dengan sampah? Mengapa sampah? Yang disalahkan mengapa sampah? Siapa yang membuat sampah? Yang dipermasalahkan harusnya yang membuat sampah. Sampah hanya diam saja. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bersama. Ternyata sampah adalah pembunuh. Kemarin 21 Februari 2021 kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Mengapa sampah pembunuh? Karena hampir lebih dari 150 orang meninggal. Gara-gara apa? Seperti yang diterangkan Pak Didik. Sampah Sukoharjo 160 ton tiap hari, semua dibawa ke TPA. Akhirnya TPA di Lui Gajah Bogor tumpuan bertumpuk-tumpuk sampai menjadi gunungan sampah, yang mana kita ketahui bersama sampah mengandung gas metan yang ini bisa memicu adanya ledakan, sehingga pada waktu itu gunungan sampah karena hujan deras, ledakan sampah akhirnya melongsori 2 perkampungan. Jadi perkampungan itu hilang karena sampah, dan naudzubillah min dzalik bahwa ada 150 orang meninggal karena dibunuh oleh sampah. Kemudian sampah adalah penyakit, sudah barang tentu kita ketahui bersama, dia menjadi awal dari penyakit, entah dibawa oleh lalat ataupun karena di situ juga ada kuman penyakit. Kemudian sampah disalahkan lagi menjadi pembuat bencana. Kita ketahui bersama, Jakarta banjir, kita banjir, pasti yang disalahkan adalah sampah yang ada di sungai. Kemudian kita ketahui bersama, polusi udara, polusi sampah luar biasa. Bahkan ketika ini tidak tertangani, itu akan juga menyebabkan bahaya bagi kita. Seperti ilustrasi video kami lihat seperti itu, bahwa sebetulnya yang mau menangani sampah itu baru cuma 9%. Kalau diistilahkan bathtub atau bak mandi itu, kerannya itu mengalir dengan derasnya, tetapi yang mau istilahnya untuk mengelola atau menangani cuma 1 sendok, bukan makan, tapi cuma 1 sendok gula atau teh. Perbandingannya luar biasa jauhnya, antara 9% dengan 70-90%, di mana juga ada yang dibakar. Inilah menjadi permasalahan kita bersama. Dan kemarin diketahui bahwa indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup dan warga masyarakat Indonesia 72% masih tidak peduli pada sampah. Semoga kita termasuk 28 yang peduli terhadap sampah. Amin. Inilah perilaku kita yang tidak kita pungkiri bersama di warga masyarakat, bahwa membuang sampah terutama dilaksanakan ketika ada sungai, ya udah sungai yang menjadi sasarannya. Ketika ada tumpukan sampah, walaupun di situ ditulis apapun, biasanya tetap ketika ada pinggir jalan, terutama yang istilahnya tidak ramai, biasanya ketika ada 1 buangan sampah, teman lainnya akan ikut-ikut juga. Kemudian sampah dibakar, nanti Pak Device bisa menceritakan apa sih adanya pembakaran sampah itu, bahayanya apa. Yang paling istilahnya berdampak walaupun agak lama, yaitu adanya kanker kulit. Kemudian sampah yang sering kita tangani bersama, katanya ini sudah benar, yaitu sampah biasanya di rumah tangga sudah kita pilih. Ada sampah organik, sampah anorganik, tetapi nyonya punten, ketika
pengambil sampah itu datang, antara yang sudah kita pilah antara sampah organik dan anorganik biasanya langsung dijadikan satu. Akhirnya semua diangkut oleh Dela dan masuk ke TPA Mojorejo. Kalau ini tetap bertahan, tidak kemungkinan apa yang terjadi di Ligajah bisa terjadi di Sukoharjo, karena 160 ton itu tiap hari ke sana. Kalau menjadi gunungan sampah tidak tertangani dengan baik, dia bisa meledak dan akan menimbun perumahan di sekitar TPA. Untuk itu monggo ini. Kalau seperti yang Pak Didik utarakan, sampah sudah tidak tertangani di TPA. Akhirnya sampah hanya akan ada, bisa kita buang cuma ada di depan rumah kita sendiri nantinya. Supaya nanti 3 atau 4 tahun lagi sampah-sampah itu tidak ada di depan kita, mari kita bersama-sama, ayo kita menuju zero waste. Walaupun itu sulit, perubah perilaku kita, bahwa kita adalah juragan atau pegawai ataupun apapun yang tidak mempunyai tanggung jawab. Kita semua, baik pengusaha, bahwa kita sebagai mungkin murid ataupun kita sebagai tukang kotor dalam arti, karena nyun ngapunten, kalau kita bicara tentang tukang kebersihan atau mungkin tukang sampah, sebetulnya bilah pahlawan-pahlawan pengelolaan sampah. Kemudian sumber masalahnya itu bukan sampahnya. Ini yang menjadi garis besar kita, tetapi pada cara menangani sampah. Kalau kita melihat, yang karena kami SMA IT Nur Hidayah, kami coba sebetulnya adakah peraturan dari Majelis Ulama terkait dengan mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama, bahwa kita diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan. Banyak ayat, banyak istilahnya yang menerangkan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jelas disebut, monggo nanti dilihat di nomor 47 tahun 2014, bahwa membuang sampah sembarangan itu dinyatakan haram. Kita selaku muslim monggo memaknai haram itu apa. Kalau memang itu benar-benar menjiwai kita, mulai dari saat ini dan sampai ke depan, ayo kita mengelola sampah. Kemudian walaupun ada dari pemerintah dan pengusaha, tetapi mohon bahwa Islam itu sebenarnya sudah memberikan jalan yang terbaik, bahwa di sana nyun ngapunten disunahkan juga ketika makan itu jangan berlebihan, kemudian makan itu harus dihabiskan, bahkan nyun ngapunten kalau sampai ada sisa makanan di jari-jari kita, nyun ngapunten harus juga dibersihkan. Itu ketika semuanya bersih, otomatis tidak ada sampah. Islam sudah mencontohkan seperti itu. Tetapi nyun ngapunten, perilaku mubadzir, israf, tabdzir ini monggo tetap menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Tetapi sampah yang mungkin tadi, sampah itu berbahaya, sampah itu permasalahan luar biasa. Ternyata di 2021 ini kita ingin merubah mindset. Karena tanpa ada perubahan mindset, sampah tetap dibilang jelek, sampah dibilang buruk. Tetapi di tahun 2021 lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah tema HPSN atau Hari Sampah Nasional 2021, uang receh yang kita buang. Kalau kami membuatkan yang sering kami edukasikan kepada yang datang ataupun yang diminta untuk tentang pengelolaan sampah, sebetulnya sampah apapun itu turunnya adalah uang ratusan, 50 ribuan ke bawah. Hasil dari pengelolaan sampah adalah uang.
Sebetulnya sampah itu memang benar bahan baku ekonomi. Tetapi ketika itu tidak dikelola, dia akan menjadi masalah dan bahkan tadi sebetulnya kita mendapat uang, malah kita harus memberi iuran tiap bulan dan harus sampah itu ditangani secara terus-menerus. Tapi kalau kita bisa kelola dari rumah tangga, insya Allah nanti dapatnya uang dan uang. Sampah ada dua, organik dan anorganik. Bisa kita ketahui, kita masuk ke kanan, sampah anorganik. Bisa kita tangani dengan kegiatan bank sampah. Mungkin nanti Pak Didik memang benar, kami selaku Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Sidoarjo, bank sampah kita baru ada 114 bank sampah di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu monggo nanti kita bersama-sama untuk menggalakkan terkait bank sampah. Kemudian bisa juga sampah anorganik untuk kreasi sampah dan akhirnya nanti akan mendapat uang. Bagaimana cara pemasaran penjualan? Insya Allah suatu saat akan kita terangkan bersama-sama bagaimana cara untuk mendapatkan ini semua. Kemudian sampah organik diolah kompos, ada kompos komunal, kompos terbiwori, tentunya hasil dari kompos bisa untuk pertanian, bisa dijual, semuanya dapat uang. Sampah organik masuk ke pakan ternak, juga semuanya nanti akan dapatnya adalah uang. Jadi di manakah sampah yang membebani kita? Ayo kita kelola bersama. Langsung ini harus mulai dari rumah. Ini mulai dari mungkin sekolah, ayo dari kita pribadi, semuanya harus mulai dari diri sendiri. Oke, ini yang ada di rumah kami. Karena kalau saya bicara untuk kegiatan yang lain, orang tidak percaya. Ini yang kami laksanakan di rumah. Jadi sampah-sampah yang kami kelola, itu insya Allah kami yang terbuang itu 1 minggu cuma sekitar maksimal adalah 0,5 kilo. Itu pun hanya sampah yang benar-benar sudah tidak bisa kami kelola. Semisal mungkin sampah plastik kena sayur, kena minyak, itu tentunya tidak bisa kami kelola lagi, walaupun kami cuci berulang kali, itu agak sulit. Itu kami buang ke tempat sampah, dalam arti diangkut untuk dibuang ke TPA. Kemudian yang ngapunten untuk ibu-ibu dan kaum putri, kemudian juga kami kalau punya anak kecil mungkin popoknya. Jadi ketika kami di rumah, semoga bisa ya. Jadi di sini sampah, kalau kami yang lingkaran merah, di sini adalah sampah anorganik, di sini sampah organik, ini kumpulan plastik, ini sisa teh, dalam arti ampas teh, dan sisa dari kita mencuci beras, karena air cucian beras sangat berguna untuk pupuk tanaman. Kemudian ampas teh itu berguna untuk ada cantolan, karena kadang sering beli teh ataupun mungkin minuman dalam plastik, biasanya kami cuci dulu. Kami cuci, kemudian kami keringkan, sudah kering, masuk di sini. Kemudian kami juga ketika punya sampah apapun, sudah kami pilah-pilah. Setelah itu, sampah yang menjadi permasalahan utama adalah organik. Kami sudah menangani, yaitu kalau nyonya pun dan 1-2 kali jijik, 4 kali agak enggak. Sekarang kalau berulang kali, insya Allah belatung, maggot, ataupun cacing dan sebagainya itu sudah sirna. Bahwa nanti ngapunten kalau menangani sampah pasti ada belatung organik, kami kelola dengan komposter, biopori, dan bahkan kami punya kolam ikan lele yang setiap saat bisa untuk menghabiskan sampah kami. Kemudian untuk sampah anorganiknya, tentunya kami bawa ke bank sampah. Lanjut.
yang terpenting adalah pemilahan sampah di sumber. Jadi ketika anorganik kita letakkan di anorganik, kemudian sampah organik masuk di organik semua, residu masuk di residu semua, itu mau enggak itu? Soalnya kebanyakan dari kita adalah tidak mau. Untuk itu sekali lagi bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab terhadap bumi, kita harus melestarikannya. Ayo mulai dari sekarang kita mau entah apapun yang apapun, bahwa kita semua termasuk manusia. Kemudian boleh inovasi apapun, monggo di rumah, di sekolahan atau dimanapun, yang terpenting semua sampah sudah terpilah dengan baik. Ada mungkin bisa dibuat kayak rak gitu, kemudian ada plastik untuk plastik A khusus kemasan air mineral, kemudian juga mungkin kaleng-kaleng plastik tersendiri, kemudian yang residu juga kita pisahkan. Kemudian tentunya yang terbanyak sampah adalah sampah organik, ada tempat khusus untuk penampungan sampah organik. Lanjut, kalau kita bicara tentang sampah yang sampah itu tinggi, luar biasa. Langsung inilah harga dari sampah. Bahwa nyonya punten aqua besar kemasan aqua 1.500 atau 1,5 liter itu sebetulnya harga satu bijinya itu kami beli 200 tinggi. Kalau kami menjual ke pembeli yang lebih tinggi, harganya sekitar 350. Berapa rupiah receh yang biasa kita buang, yang menjadikan masalah. Kalau mau kita tangani bersama, luar biasa. 200 tiap hari kami sampah anorganik yang kami jual ke bank sampah. Saya yakin kalau kita mau sampah kita saja, apalagi nyonya punten di sekolah itu tentunya sampah kertas itu yang harga sekarang luar biasa. Nyonya punten HPS itu sekarang sekitar 3.000. Kalau ini saya kasih 2.000 karena saya beli. Saya menjualnya 3.000. Bahkan ini saat-saat tertinggi-tingginya harga jual sampah terutama untuk kertas. Inilah ring harga, bahwa sebetulnya hampir semua sampah itu ada nilainya. Bahkan nyonya punten kresek yang biasanya istilahnya ya cuma kita buang menjadi permasalahan utama itu ada harganya. Kalau kita memilah, ada namanya HD, ada PP, ada PE, itu ring harganya akan berbeda. Yang termurah HD yang dicampur apapun plastik itu berharga 400 per kilogram. Kemudian kalau kita bisa membuat kerajinan, ayo berubahlah. Kami biasa, mungkin kalau sekolah, kami belum pernah ke SMA IT Nurhidayah, insya Allah setelah ini kami ingin bersilaturahmi ke sana, bahwa mungkin bisa dibuat eco-brick, atau mungkin ayo gantilah, mungkin yang di sini ibu-ibu among tamu itu kan biasanya dikasih tanda khusus ya. Buatlah dari sampah yang kalau dibuat sebetulnya ini bukan sampah dari yang kita buang. Kemudian kalau kita ingin, karena masa SMA setelah itu adalah mungkin nanti pernikahan, mungkin kalau kita beri kenang-kenangan kepada para tamu bisa berasal dari sampah lainnya. Bagaimana kita meningkatkan nilai jual sampah biar benar-benar bermanfaat. Kemudian gunakan sampah untuk media tanam, entah bentuknya apapun, sebetulnya bisa kita gunakan. Kemudian bagaimana kita harus mengolah sampah organik, terutama daun yang dibuat komposter atau dibuat kompos. Itu bisa menjadi beberapa gerakan-gerakan, mungkin gerakan di sekolah, nanti kita mulai dengan gerakan kebersihan bersama untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa teknik
kalau tadi yang ada di rumah, ini kita ingin sharing karena banyak sekali teknik untuk pengolahan sampah. Yang pertama adalah komposter yang mungkin di tempat Bapak Ibu, kemudian di sekolah, kami dulu juga dapat metode komposter seperti ini. Tetapi kadang tidak tahu ini komposter bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana cara pemanenannya. Jadi kalau sistem seperti ini ada yang nanti itu adanya yaitu starter atau pengurai yang utama. Jadi sebelum sampah-sampah itu masuk, alangkah baiknya yang pertama adalah penahan dulu karena berbentuk berongga. Kemudian kita kasih aktivator atau kompos atau kotoran ternak, baru sampah masuk. Ketika sampah ataupun gergajian ataupun sampah kering yang bisa kita tumpuk antara nanti basah kemudian kering, sehingga insya Allah tidak akan ada bau dan tidak ada belatung yang takut apabila ada belatung. Kemudian komposter yang kedua adalah komposter untuk penangkap pupuk organik cair. Modelnya seperti ini, di tempat kami juga ada. Jadi sistemnya terutama ini kita gunakan untuk sampah dapur. Sampah organik dapur bisa semuanya masuk tanpa pun bioaktivator atau E4 biasanya yang bisa dikasihkan. Ketika komposter ini difungsikan dengan baik, dia akan mendekomposisi dari sampah kita menjadi pupuk organik cair. Kemudian pengambilan kompos bisa kita laksanakan ketika itu sudah benar-benar menjadi hitam, kayak seperti tanah, itulah nanti bisa kita ambil hasil dari komposnya. Kemudian ini ada sistem yaitu wadah tumpuk sampah organik. Kalau sistem yang tong besar mungkin kita mahal, kita cari yang murah. Bisa dengan menggunakan yaitu tong bekas 25 kg atau 1 pel itu ditumpuk. Yang pertama nanti dikasih lubang-lubang. Nanti kalau ingin ada pertanyaan terkait ini bisa kami jelaskan nanti. Kemudian ada juga sistem green and brown atau biasa kita sebut dengan EB3, anti bau, anti busuk, anti belatung. Dengan sistem bisa pakai cuma ember saja bisa. Kemudian ada kompos bag yang sudah dijual di onlinean, itu juga bisa. Yaitu ketika ada sampah basah, tumpuk dengan sampah kering, kemudian sampah basah masuk, tumpuk sampah kering, insya Allah itu tidak ada bau dan tidak ada belatung, dan insya Allah akan menjadi kompos. Kemudian salah satu inovasi yang mungkin banyak mungkin sudah mengetahui, yaitu lubang berkah biopori. Kalau bilang seperti itu, sebenarnya satu lubang biopori, kalau mungkin di sekolah Adiwiyata kemarin mungkin sudah banyak yang tahu, oh lubang biopori yang penting buat lubang kedalaman 1 meter, kemudian ditutup, sudah. Bukan. Bahwa lubang biopori itu sebetulnya multifungsi. Yang pertama ketika kita membuat lubang biopori, itu dalam kedalaman 1 meter, memang harus dimasukkan sampah organik. Yaitu fungsinya untuk memicu adanya mikroorganisme pengurai sampah, sehingga dia akan membuat rongga-rongga di dalam tanah, sehingga ketika ada air hujan masuk, struktur lubang itu, struktur tanah di lubang itu akan menjadi gembur sehingga resapan air luar biasa. Mengapa juga kita harus mengurusi masalah konservasi air di sekolah Adiwiyata? Karena ternyata satu lubang biopori ini kalau kami hitung dengan curah hujan harian, bulanan sampai tahunan, itu sekitar hampir 300.000 liter dalam satu lubang biopori bisa meresapkan air. Kalau kami hubung-hubungkan, mungkin nanti kalau salah mohon informasinya yang mengetahui tentang agama, bahwa dengan kita mau membuat satu lubang biopori ini, kita bisa menangani sampah, terutama sampah organik rumah tangga bisa, mungkin daun juga bisa. Itu juga kita mengadakan pemanenan air hujan dengan cara meresapkan. Ketika ini kita mau melakukan satu kegiatan lubang biopori, resapan 1 tahun 300.000 liter,
dan salah 1, 2, 3 atau berapa liter tetesan air yang sudah kita buat itu masuk ke sumber mata air dalam arti sumur kita dan digunakan oleh manusia dan makhluk hidup untuk berkehidupan dalam arti untuk minum sehingga menghasilkan sel. Apa yang kami dapat dari beberapa ustadz bahwa itu termasuk juga amal jariah. Jadi kita amal jariah membuat bagaimana air yang kita resapkan itu menjadi mata air di lapisan tanah. Itulah nanti monggo untuk bisa digali tentang pulungan sampah. Kemudian bagaimana merubah budaya ini, kami benar-benar mohon anak-anakku di SMA, ayo buat sesuatu inovasi. Jangan malu untuk membawa tumbler. Buat toko-toko yang tidak menyediakan kantong plastik. Jadi kalau kita beli minuman ya harus bawa tumbler. Ketika tidak bawa tumbler tidak akan dilayani, sehingga pengurangan sampah plastik akan tinggi. Begitu juga dengan toko-toko tidak menyediakan istilahnya kantong plastik. Ini bisa untuk mengurangi jumlah plastik yang kita pakai. Langsung ayo kita mulai dari hal kecil, diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Dari kami untuk presentasi mungkin itu kami ingin menggali sebetulnya apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman sehingga kok sampah menjadi masalah. Kami sampah itu uang walaupun cuma receh 500 rong jam karena hampir 1 hari ini bisa menjadi sekitar ya 5.000 sampai 10.000 yang biasanya kami harus buang, yang biasanya kami harus membayar, tetapi kami mendapat 5.000 dan tidak harus membayar iuran bulanan. Mungkin itu sebagai gambaran dulu, terutama yuk kami kasih waktu ya 1 menit, langsung chat, selain manusia, siapakah makhluk hidup di dunia ini yang menghasilkan sampah yang tidak bisa terurai? Yang bisa jawab tak kasih 100.000 untuk kuota internet. Masya Allah. 1 menit. Bentuknya apa nih Pak? Chat apa? Chat chat. Ya, Oke, baik. Ya. Silakan. Enggak. Salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah kecuali manusia, yang membuat sampah tetapi tidak bisa terurai. Ya. Sehingga menjadi masalah. Silakan. Monggo. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan yang menarik dengan Door Prize. Waktunya 1 menit dari sekarang. Sudah ada cumi-cumi. Oke, monggo lanjut. Mungkin ada pendalaman, monggo nanti kita. Kalau ini masih dibuka ya Pak ya? Ini masih dibuka ya Pak ya? Jawabannya ya Pak? Masih. Oke, siap. Jangan lupa rekan-rekan Jangan lupa rekan-rekan tolong namanya yang terang. Menjawab, tolong namanya yang baik, terang. Ada nama. Tumbuhan. Baik. Cumi-cumi. Gitu ya. Baik. Tumbuhan. Menarik. Baik. Baik. Ada jawaban lain? Kira-kira apa? Ada jawaban lain? Jamur, ada kerang. Masya Allah. Lucu-lucu ya. Oke. Bagus. Jamur, ada kerang. Juga. Masya Allah. Manusia, selain manusia kan. Oke. Sapi, ada kerang. Sapi katanya Pak, sapi. Ada kerang juga. Cacing. Makhluk goib. Masya Allah. Kreatif sekali ya. Kreatif sekali ya. Kambing mungkin. Kucing. Kambing mungkin. Sambil menunggu jawaban Pak Arif. Oke. Saya ada pertanyaan yang
tadi disampaikan Pak Arif tentang EB3 ya. Anti bau, anti belatung, dan anti busuk. Gimana Pak? Becek lah istilahnya. Oke. Bapak itu tadi kan katanya sampah basah, kemudian sampah kering. Itu komposisinya ada patennya nggak? Tidak ada paten. Jadi ketika, tapi yang pertama, yang paling bawah itu adalah sampah kering dulu. Kemudian mungkin di planter bag atau mungkin di ember itu. Ember, ya. Makanya kan perlu ada tatakan. Ya, di bawah tatakan itu tetap dikasih sampah kering untuk menyerap sampah basah yang mungkin nanti masih turun ke bawah. Kemudian komposisinya yang terpenting bahwa sampah basah yang kita masukkan itu ketika dikasih sampah kering dia tidak becek. Ketika becek dia akan bau. Tapi kalau itu tetap dengan tambahi saja, ketika masih becek dikasih yang kering, insya Allah tidak akan bau. Apalagi kalau ditambah dengan percepatan untuk dekomposernya, mungkin kotoran kambing, kotoran sapi itu akan lebih cepat. Kalau kemarin kita ngobrol pakainya kotoran sapi ya Pak ya? Itu kan karena yang EB3 ini fungsinya dimasukkan di rumah biasanya langsung. Kadang kan tidak mau, tidak keluar cari di luar. Tapi ini kan makanya ketika nanti kotoran sapi masuk rumah kan kadang bau, takut ada cacing dan sebagainya. Bisa sih gergajian kayu. Kalau tidak mau ngumpulin sampah daun dulu supaya kering, gergajian kayu itu atau arang atau sekam tahu enggak ya? Tahu Pak. Itu bisa untuk sebagai sampah keringnya. Oh begitu, baik Bapak, waktunya sudah habis 1 menitnya. Sekarang kita lihat jawabannya. Tolong kakak operator, saya akan bacakan ya. Cumi-cumi, bisa Pak? Kalau cumi-cumi? Bukan ya Pak ya? Semua terurai. Tumbuhan semua terurai lah, organik. Jamur pengurai. Kerang Pak? Kerang dia akan terurai juga. Bahkan kami kerang, kemudian tulang sapi yang mungkin sulit ya kadang seperti itu. Saya kasihkan di cacing, dia habis. Oh, yang kemarin penelitian tuh ya Pak ya? Iya. Itu pun kalau mau di istilahnya disangrai dan cuma dikasih gula aren, dia akan habis. Akan menjadi pupuk yang bagus untuk pertumbuhan. Misalnya pembuahan, untuk menjadi buah. Oh, pembuahan ya. Baik. Cacing, makhluk gaib. Makhluk gaib enggak? Kambing Pak? Terurai ya Pak? Semua, enggak ada terurai. Enggak ada yang buat sampah dia. Kucing, lebah. Lebah malah hasilnya enak loh Mas. Mahal itu ya. Mahal ya. Landak apanya ya? Durinya terurai. Udang, tulang hewan tadi sudah dijawab, terurai ya. Lanjut Pak, tulang apa tuh? Makhluk bumi. Aduh. Tidak. Ditolak. Itu terlalu umum. Kepiting. Saya makan seafood habis. Habis selalu Mas, sekulit-kulitnya. Kulitnya dibubuhkan. Kemudian ular buaya kulitnya. Bukan ya Pak ya? Kulit bisa ya sebenarnya ya. Jadi gini. Gimana Pak? Jawabannya apa sih Pak? Sunatullah tidak ada. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu pasti kembali ke bumi. Tapi manusia menciptakan ada sesuatu yang tidak bisa diuraikan oleh bumi. Jadi jawabannya adalah selain manusia tidak ada. Kalau ada yang jawab tidak ada, langsung nanti saya transfer. Oh, ada. Tapi sayangnya sudah ditutup. Ya, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada yang menjawab tidak ada. Ya. Baik. Berarti teman-teman tidak ada makhluk ya. Ya, yang menjadi masalah itu adalah kita manusia. Dan makhluk lainnya gitu. Baik. Ya. Yang menjadi masalah adalah manusia.
Jadi tidak ada selain manusia yang menghasilkan sampah yang tidak bisa teruraikan sebenarnya. Karena terkadang inovasi itu salah satu residunya pastinya adalah polutan ya Pak ya, atau sampah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman yang lain atau pemirsa semuanya, ada yang ditanyakan kepada Pak Arif? Sambil menunggu pertanyaan, silakan rekan-rekan bisa diketik di kolom chat. Nanti kami akan coba bacakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Pak, saya ada pertanyaan titipan, Pak, tadi. Sampah residu, Pak. Sampah residu itu apa? Kemudian penanganan kita bagaimana, Pak? Jadi sampah residu itu terutama yang B3 dan bahan berbahaya beracun. Jadi memang itu tidak diperkenankan untuk dikelola. Kadang kan malah istilahnya kayak jarum suntik, suntikan. Kadang kami juga prihatin ketika dijual untuk mainan anak-anak, untuk yang lainnya. Sedangkan itu kadang untuk infeksius, istilahnya sangat berbahaya. Memang itu ada penanganan tersendiri dan itu ditangani oleh DLH. Makanya kami belum tahu kebijakan dari kabupaten. Kalau yang pernah kami ketahui ada beberapa kabupaten yang sudah membuat khusus. Yang kami ketahui bahwa ada yang dibungkus dengan warna kantong kresek warna kuning. Ketika warna kuning di TPA atau di apapun itu adalah residu, tidak bisa untuk didaur ulang. Jadi tidak diperkenankan untuk menyampaikan, karena kalau kita lihat di TPA, kami informasi bahwa pemulung di Indonesia itu katanya hampir 40 juta. Ketika itu bahan beracun, otomatis kalau bisa ditangani oleh DLH, entah nanti pakai pembakaran insinerator atau yang lainnya, tetapi itu sudah tertangani khusus dan harus dibuang, dan jangan untuk dikelola. Jadi kayak popok. Popok gimana Pak? Popok. Iya, popok yang nyonya dari ibu-ibu dan pembalut. Itu walaupun ada nyonya ya, ada inovasi, bisa sih sebenarnya kayak sistem handuk itu dikasih semen, dia nanti akan mengeras gitu, akan bisa untuk pot dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada inovasi ke situ, tetapi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jangan bermain-main dengan sesuatu yang infeksius dan mungkin mengandung virus. Baik. Sebenarnya bisa ada, kemarin ada mencontohkan itu dibersihkan dulu, kantongnya dibuat kayak pot gitu, bisa. Kemudian bahkan dalamannya dalam dan pembalut atau popok itu kan ada penyerap gel gitu. Yaitu diambil, ada kemarin kami dengar di Malang malahan itu ditempelkan di tiang-tiang listrik gitu. Kemudian dikasih media tanam, kasih sayuran, tapi sayurnya juga bagus. Tapi itu tidak kami anjurkan, karena kami juga mendapat warning ketika menyampaikan itu D3 dan harus ditangani oleh pihak terkait. Baik Pak, berarti untuk popok dan pembalut itu ketika dibungkus plastik itu benar berarti? Tapi saya mohon nanti kalau Pak Didi ada, kami juga mau istilahnya ingin ke DLH untuk menyampaikan. Jadi ada plastik warna khusus. Ketika kuning itu B3 atau sudah residu tidak bisa dikelola, itu semua kan tahu, pengambil sampah tahu, semua terinformasikan, sehingga itulah yang nanti ditangani benar-benar untuk dimusnahkan, bukan untuk dikelola lagi. Dan kan kadang di TPA bisa dikelola, di PS3R dikelola, wah sampah warna kuning dibuka ternyata infeksius, akhirnya mau diambur-amburkan, sehingga yang kadang pupuk hasil olahan di TPA, TPS3R itu tidak laku di masyarakat karena apa? Karena banyaknya campuran. Oh begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Pak Prayitno. Mohon izin bertanya. Mohon dijelaskan tentang pengomposan dengan lubang biopori serta bahan-bahan yang dipakai.
Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pembuatan biopori itu, Pak, kemudian bagaimana kita memasukkan sampahnya? Apakah ada starter yang harus dibutuhkan atau bagaimana? Sumonggo, Bapak. Kami share screen ulang ya. Oke. Biar tadi kelihatan gambar? Kelihatan, Bapak. Jadi biopori bisa untuk dibuat lubang biopori, jadi tidak ada ketentuan umum dan mati darurat seperti itu, karena kalau berbeda dengan sumur resapan, karena lubangnya agak besar, itu minimal 1 meter dari fondasi rumah. Tapi kalau biopori cuma kecil, dan ini sudah teruji oleh beberapa peneliti di IPB, Institut Pertanian Bogor, bahwa ketika dibuat lubang dekat dengan fondasi ini tidak akan mempengaruhi dengan daya cengkram fondasi. Kemudian tata cara dan alat, yang pertama adalah kita punya yaitu bor biopori sebetulnya. Kalau enggak, yang penting kalau ingin membuat pakai linggis yang kita keduk sekitar kedalaman 1 meter. Kalau kita pakai biopori seperti ini alatnya, itu kemudian kita buat lubang dengan diameter kita pakai yang 3 dim atau sekitar 10 cm. Kemudian kita lubang pakai bor itu sekitar 1 meter. Kemudian sebetulnya di atasnya itu kalau tidak ada istilahnya tekanan, dalam arti mungkin dilindas oleh kendaraan atau roda sepeda motor atau mobil tanpa ada penutup, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kalau dikhawatirkan nanti ketika di sekitar lubang itu akan erosi atau berguguran ke bawah, makanya di atas ini perlu ada yaitu peralon 3 dim sepanjang sekitar cuma 20 cm saja. Itu hanya untuk penahan tanah yang atas. Ya, kemudian setelah kita bisa membuat satu lubang dengan diameter 3 dim dengan kedalaman sekitar 80 sampai 10 cm, kita ada beberapa metode untuk biopori ini. Kalau tidak punya alat untuk pengambil nanti, mengambil kompos atau hasil dari pengkomposan kita, sampah kita menjadi kompos, itu bisa ada 2 pralon. Tadi pralon yang 3 dim itu sebagai penguat atas, kemudian dikasih lagi pralon sekitar 80 cm yang ukurannya lebih kecil dari 3 dim. Jadi sekitar ukuran 2,5 kalau ada, atau 2 dim. Sepanjang 80, tetapi semua peralon itu dilubang. Mengapa dilubang? Karena fungsi utama adalah peresapan air, sehingga ketika ada air itu bisa menyerap ke tanah. Kemudian di atasnya dikasih tali, sehingga ketika kita ingin memasukkan sampah atau memanen sampah, itu tinggal diangkat talinya. Itu prosesnya. Kemudian satu lubang biopori ini, pengalaman kami itu bisa menampung sampah sekitar 7 sampai 7,5 kilo. Kalau ngapunten indeks sampah yang ada yang kami ketahui bahwa 1 kakak itu rata-rata, kalau kita punya 7 lubang biopori, sebetulnya sampah 1 minggu sudah terselesaikan. Nanti tinggal berulang. Ketika sudah jadi kompos, kita panen, kita masuki sampah lagi, kita panen, kita masuki lagi. Kemudian bolehkah diletakkan dimanapun? Boleh. Di jalan-jalan pun yang mungkin sudah berbeton, beraspal, itu bisa. Yang terpenting kita mau menggali pakai linggis atau mungkin pakai bor, kita mengambil dulu mungkin pavingnya, baru kita keduk, kemudian kita kembalikan. Kalau itu ada digunakan untuk jalan terlindas, maka perlu penutup. Penutupnya pun harus kuat. Bisa beli yang pakai cor logam atau dibuat dengan
istilahnya yang lebih kuat dengan semen yang konstruksinya tentunya kuat untuk dilindas ban sepeda motor atau mobil. Mungkin itu, atau mungkin perlu pendalaman lagi, monggo. Iya. Berarti sebenarnya gini ya Pak ya, biopori itu lubang, kemudian kita bisa isi dengan sampah organik tentunya, kemudian nanti kita tutup. Ya. Itu tetap bisa menyerap air ya Pak ya? Masih bisa menyerap air, dan ini fungsinya juga ketika ini langsung kena tanah, dia akan memicu adanya mikroorganisme sehingga akan menjadi, mungkin ada yang cacing itu akan mencoba untuk membuat pori-pori di dalam tanah sehingga akan mempercepat proses resapan air. Dan biasanya kalau di musim hujan itu kita akan mendapat bonus apa? Topsoil yang kadang terbawa oleh air hujan atau air hujan ketika masuk ke dalam lubang kita, dia akan mengendap ke situ sehingga kompos kita akan lebih cepat jadi dan kita mendapat tambahan media tanam sehingga bisa langsung untuk bercocok tanam. Baik, selanjutnya Pak, ada pertanyaan, berapa lama sampah lubang biopori itu? Berapa lama? Ada pertanyaan, sampah lubang biopori berapa bisa jadi kompos yang siap dipakai? Yeah. Kalau di musim penghujan itu bisa lebih cepat karena mungkin ada tambahan langsung tanah yang bisa mendekomposer istilahnya daun atau sampah yang ada di dalam lubang biopori. Kami pengalaman kebanyakan di sekitar 1 bulan itu sudah bisa menjadi kompos. Nanti dilihat kondisinya, karena kan perbedaan yang mungkin sampah yang kita masukkan. Kalau sampah-sampah sayur, nasi, kemudian yang basah, mungkin mohon maaf, jangan yang layu atau apa yang sudah tidak termakan, itu akan cepat, tidak ada 1 bulan. Tetapi kalau ada mungkin daun-daun kering, istilahnya mungkin daun jatuh dimasukkan, itu memang agak lama, mungkin sekitar 1 bulan atau ya maksimal 2 bulan. Tetapi kalau cuma isinya sampah dapur saja, itu cepat karena sudah proses istilahnya penggodokan sehingga struktur istilahnya sampah organik itu menjadi lembek, jadi cepat Baik. menjadi sampah. Malah berarti seperti biopori itu kayak tempat sampah organik ya Pak? Iya, bisa. Tapi fungsinya double, makanya itu lubang berkah ini. Nah, Masya Allah. tapi kadang pengetahuan tentang ini belum diketahui oleh warga masyarakat sehingga suruh buat biopori ya buat biopori saja, entah nanti berfungsi atau tidak, karena kan sebetulnya ini bisa untuk penanganan sampah dan pemanenan air hujan. Dan bahkan kami menghimbau juga bagaimana alam kita berbaik dengan alam. Ketika kita mau air hujan itu kita resapkan di dalam tanah, entah di saluran drainase setiap 1,5 meter dikasih lubang biopori, insya Allah kita tidak memberi mudarat kepada yang daerah rendah karena air hujan yang tempat kita sudah kita resapkan di sekitar rumah kita tidak melimpas ke tempat yang rendah sehingga itu menyebabkan banjir. Baik. Berarti bisa juga disebut dengan lubang amal jariah ya Pak? Bisa. Insya Allah. Untuk itu kami mohon, monggo, karena terkait dengan amal jariah ini, terkait dengan kita memanen air hujan yang bisa menjadi cadangan air tanah yang bisa mungkin sebagai air yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian terkait dengan tanaman dengan adanya daun, yang kami ketahui walaupun kita menanam tidak ternyata dimakan oleh ulet gitu, ternyata katanya itu juga amal jariah. Kita sudah menghidupi satu makhluk Allah. Kalau kita monggo nanti kalau salah kami mohon koreksinya. Mumpung saya di SMA IT Nur Hidayah. Masya Allah. Baik. Jadi teman-teman ada himbauan yang sangat baik. Amal jariah yang bukan berupa uang tunai,
tetapi langsung aksi nyata dengan membuat biopori, ya, lubang dengan kedalaman sekitar 80 sampai 100 meter dan diameternya tadi sekitar 3 dim 10 cm. Ya. Kalau lebih besar boleh, Pak? boleh Boleh. tergantung kan nanti lokasinya gitu. Kadang lokasi saya sudah saya full bangunan, saya sudah tidak punya lahan yang bisa untuk lah. Berarti walaupun sempit itu tetap bisa dijalankan. Bisa. Pada kuncinya adalah kemauan. Iya, benar. Masya Allah. Hari ini kita beruntung sekali, kita menemukan banyak paradigma dan sudut pandang baru, teman-teman, tentang bagaimana kita mencintai lingkungan, ternyata juga sebanding atau berbanding lurus dengan bagaimana kita bisa beramal secara berjamaah dan jariyah. Baik, Bapak, sebenarnya masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Silakan, bagi yang masih mau bertanya, boleh. Bisa dituliskan di kolom setting. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak. Kalau di tempat Bapak, di rumah, agar bisa juga dipraktikkan untuk rekan-rekan dan pemirsa sekalian yang ada pada webinar hari ini. Apa saja sih, Pak, yang ada di rumah yang bisa kita lakukan sesegera mungkin untuk pengolahan sampah ini? Tapi kan kadang-kadang gini, Pak, kita udah memilah-milah sampah. Tapi nanti yang mengambil sampah, saya biasanya menyebutnya petugas kebersihan, bukan tukang sampah. Karena tukang sampahnya kita. Kita tukang sampahnya. Kita tukang yang sering nyampah gitu. Jadi petugas kebersihan kadang-kadang ya kita udah pisah, tapi nantinya dicampur. Kira-kira apa saja sih, Pak, yang bisa kita lakukan dengan segera, mulai dari diri sendiri, hal yang kecil dan saat ini, dalam tataran lingkungan keluarga atau rumah? Monggo, Bapak. Yang pertama terkait dengan sampah dekat dapur dulu. Ayo kita tangani. Karena nyonya punten ketika kita makan, kadang masih ada sisa. Bisakah rumah kita yang pertama masih ada tanah? Ketika masih ada tanah, orang zaman dahulu sudah punya konsep sebetulnya yang sudah diberikan kepada kita. Dulu kan tidak banyak sampah plastik. Dulu sudah diberi contoh, buatlah lubang. Kalau nama yang dulu namanya jeglongan, atau kalau di program namanya rorak. 50-50 kedalaman 50, sampah organik apapun dimasukkan ke situ. Jangan sekali-kali masuk sampah plastik. Karena kita ketahui bersama sampah plastik beribu-ribu tahun terurai. Bahkan kadang ada yang tidak terurai. Nah, ketika semua sampah organik rumah tangga ada, kita punya lahan sedikit, kita buat lubang seperti itu, bisa dimasukkan ke situ. Kalau dan program kegiatan kebanyakan di sini adalah ketika tukang kebersihan datang, kita sudah di depan ada sampah organik, sampah anorganik, sudah kita pilah dengan baik, tetapi mindset dan sistem pelaksanaan pengolahan sampah, karena tidak semua, tidak semua tempat pengolahan sampah, karena sampah yang diambil oleh tukang kebersihan itu, kalau ada yang masuk ke TPS 3R yang bagus, tempat pembuangan sampah dengan konsep reduce, recycle dulu sebelum residu dibawa ke TPA, dia akan mengolah itu. Kayak di Tangerang kalau tidak salah itu sudah mewajibkan, dan petugas sampah sudah khusus harinya atau tempat khusus. Kalau sampah organik masuk di tong organik, kalau sampah anorganik masuk di anorganik, atau di selang-seling jadwal pengambilan. Hari Senin ambil organik, hari Selasa anorganik, Rabu organik, Kamis anorganik, itu juga sudah ada. Tetapi kalau di wilayah sekitar Kartosuro ini belum ada. Untuk itu kami menghimbau mungkin kepada kesemuanya, kalau bisa ditangani dalam rumah tangga, kita punya lubang, kita punya kolam, kami menghimbau untuk kolam lele. Mengapa lele? Semua
masuk dan istilahnya semua apapun dia mau. Tapi kadang kita untuk mengkonsumsi jadi tidak mau. Karena tahu apa yang dimakan. Makanya biasanya hanya dijual. Tetapi apa? Budidayakan 1, 2, 3 yang besar, 1 lengan gitu. Dia akan menjadi pemakan sekalian. Saya punya yang 3 lengan gini. Jadi ketika mungkin tidak sempat kami bawa ke komposter, tidak sempat kami kelola, itu setelah sodakoh untuk makan lele. Kita tahan untuk lilinnya biar makan juga gitu. Nah, 1 lengan ngeri juga, Pak. Ya tapi kan sampah kita pasti akan habis itu juga. Dan alhamdulillah jenengan ke rumah kami juga tidak mampu tidak berbau amis untuk lelenya. Kemudian kalau kita sudah mau ya udah belilah 1 ember yang khusus untuk arbitri tadi. Tapi ya juga harus mau, dalam arti mencari. Kalau tidak mau mencari sampah kering dulu ya udah beli gergajian kayu ataupun nanti bisa sekam padi. Nah, itu untuk sebagai bumbu komposnya. Tapi semuanya nanti mau atau tidak, karena ini sulit sekali. Kami pun berulang-ulang kali di kampung kami, bahkan ke mana-mana, bahkan langsung ada yang menjudge tidak mungkin itu hanya bisa dilakukan orang luar negeri. Luar negeri Singapura bisa, mengapa Indonesia tidak bisa? Berarti apa? Mindset warga Indonesia harus berubah. Karena itu semua bisa. Seperti yang kami terangkan tadi, bahwa kita punya kewajiban sebagai khalifah fil ard, sebagai penanggung jawab bumi ini untuk menjaga ini. Nah, mari kita rubah semuanya. Istilahnya, sampah hanya orang belakang yang mengurusi, jangan. Sampah hanya petugas kebersihan, jangan. Kita harus berani untuk mengolah itu. Kemudian, kalaupun kita sudah di rumah tangga itu mau memilah, saya yakin tukang rosok, tukang beli sampah yang keliling itu, kalau di tempat kami, walaupun kami ada bank sampah, hampir tiap hari masih ada yang keliling. Kalau mau sudah memilah, silahkan panggil saja. Entah dibayar murah, entah jenengan sodakohkan, bahkan sekarang ada sodakoh sampah itu, ada mobil sendiri, ada khusus kalau tidak salah seperti itu. Kalau yang ingin mensodakohkan, biar dapat amalnya lebih banyak, monggo juga bisa. Tinggal calling, sedekah sampah ada yang keliling itu juga. Nah, kalau ingin dapat rupiahnya, kita dapat, oh ternyata yo kelompok sampah itu ternyata 2.000, 3.000 naik sesasi bisa sampai 100.000, bisa untuk yang lainnya, mengapa tidak? Bahkan ketika kita punya sampah apapun ya berbentuk plastik, kayak kami beli teh panas gitu, saya juga tidak sama buang ke tempat sampah, cuci. Kami di rak tadi kan ada panggerangan besi. Nah, panggerangan besi itu setelah kering ya udah masuk ke tas khusus plastik yang nanti kita jual. Jadi kalau bisa, entah nanti kertas apapun itu, kalau mau, ketika sudah agak banyak dan kelihatannya itu kadang, tapi juga mohon maaf, kalau tidak rajin, kadang senengnya mau golek sampah, ya akhirnya nanti malah jadi penyakit, banyak tikus dan lain sebagainya. Jadi sistem yang harus kita bangun adalah tempat khusus, bersih, dan insya Allah nanti akan berkah. Baik. Ada pertanyaan Pak dari Mbak Nashiwa. Afan, izin bertanya. Jika ingin membuang beling, baiknya bagaimana agar tidak membahayakan? Oh iya ya. Ada pecahan-pecahan gitu Pak, gimana Pak? Kalau di tempat kami laku. Oh, laku. Laku dijual. Dikemas Mbak. 1 kilo itu 150 rupiah yang sudah pecah. Kita laku. Tapi bagaimana sementara mungkin kalau istilahnya itu harus kita buang, tolong memang dibungkus yang kuat dalam arti plastik yang kuat, atau bahkan kalau bisa dilabeli gitu. Awas kaca pecah gitu. Sehingga siapapun yang melihat itu, mungkin petugas kebersihan,
ketika harus membuang, oh ini berarti dia akan memposisikan tidak bercampur dengan yang lain. Insya Allah seperti itu biasanya yang kami ketahui. Jadi diposisikan di tempat khusus, nanti pun dibuang ke TPA, nanti biasanya tidak dibuang karena itu memang laku sebetulnya. Oh gitu. Tapi kalau kita di rumah, kalau memang sekiranya tidak bisa dibuang kemana, memang anjuran kita memang ditanam, berarti dimasukkan ke dalam tanah, karena kalau sampai itu cuma dibiarkan, kita takutnya anak kecil atau kita yang kadang lupa lalai tidak pakai alas kaki, itu akan membahayakan atau memberikan mudarat kepada kita. Kalau Dikemas dibuang, dengan tolong kuat gitu ya Pak berarti ya. dikemas, ya, yang ya boleh untuk lebih memudahkan dikasih label atau tulisan kaca pecah. Baik. Jadi Kak, dikemas dengan kuat, diberikan label, atau kalau memang tidak bisa dibuang, ditanam. Tapi jangan berharap dia tumbuh. Baik. Jika ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu 10 menit. Sambil menunggu pertanyaan, saya dapat pertanyaan dari teman saya. Gimana? Oh iya. Oke. Bapak, jika masa pandemi ini berakhir dan ternyata rekan-rekan ingin berkunjung untuk belajar, di mana sih kami bisa menemui atau melihat secara langsung? Ini loh biopori, ini sumber resapan, ini rumah-rumah yang sudah menerapkan pengolahan sampah. Di mana Pak? Jadi sebenarnya kita buka namanya Kampung Wisata Edukasi Kopen sebelum pandemi, dan warga masyarakat itu tidak mempermasalahkan terkait dengan kondisi sekarang. Tetapi kemarin dari warga masyarakat masih meminta warning, jadi tidak memperbolehkan adanya kunjungan karena memang situasi COVID ya kita tidak tahu semuanya. Sebenarnya ketika nanti sudah istilahnya bebas, dan nanti kita bisa berinteraksi secara langsung, jadi insya Allah kami welcome, dan semua warga insya Allah yang biasa kita ajak untuk bersama-sama menerima tamu, dia juga tahu mana tempatnya kompos, mana tempatnya biopori, atau mungkin ke rumah saya saja sudah terpenuhi hampir semuanya, dan insya Allah semoga segera dibangun, kami mendapat bantuan biogas sampah menjadi biogas. Jadi, karena tadi ada kasus ledakan tadi ya Pak? Dia ayo kita tampung itu. Metannya kita tampung, kita gantikan LPG menjadi gas untuk masak, dan tidak akan bau masakannya terus bau sampah, enggak. Karena yang diambil kan gasnya, bukan material yang lainnya. Kemudian insya Allah juga akan menjadi pupuk organik cair, dan insya Allah akan menjadi istilahnya referensi lah bagi kita semua bahwa sampah bisa menjadi gas. Bahkan yang Solo sampah jadi listrik saja sedang dalam pembangunan. Ya. Baik. Apalagi ada lagi nggak ya? Oh tadi ada di bawah. Jika ingin membuat beling agar tidak membahayakan. Sudah ya tadi ya. Oh ya ini ada. Berapa banyak lubang yang dibuat di pralon agar ada sirkulasi air, Pak? Ini kembali ke biopori. Ya. Jadi lubangnya agak berdekatan, karena takutnya kalau kayak satu lubang itu ya jarak lubang satu dan yang lainnya, kalau bisa lubangnya besar. Nanti suatu saat tak kasih gambarnya biar mungkin ada bisa di grup. Jadi lubangnya mungkin sekitar 2 cm ya, 1 cm atau 2 cm. Jadi jangan kecil-kecil. Oh. Kemudian kurang lebih ya 5 mili antara jarak antara lubang satu dengan lubang lainnya. Memang benar-benar banyak. Soalnya kalau itu kecil kemudian sedikit, dia akan menghambat air malah. Menghambat air. Tutup sampah ya. Iya, malah ketutup sampah, akhirnya malah dipadat, tidak bisa terurai ke semuanya. Jadi lubangnya memang harus banyak, kemudian jarak itu yang terpenting
istilahnya ketika diangkat itu juga tidak akan mudah rapuh, karena jangan sampai terlalu kecil gitu. Tapi bahwa ketika buat lubang kesemuanya berlubang, tetapi masih struktur pralon itu masih kuat ketika kita ambil, kita kembalikan. Baik, istimewa. Kita sudah mempelajari tentang biopori kali ini, Masya Allah, dari teknik sampai pemanfaatan. Kalau paradigma saya dulu itu biopori cuma lubang, Pak, udah gitu. Kita buat lubang sudah. Saya jujur belum sempat kepikiran itu dimasukin sampah gitu ya. Karena pikiran yang awal itu kalau dimasukin sampah, berarti air nggak bisa masuk. Gitu. Padahal ternyata di setiap tumpukan sampah itu masih ada aerasinya gitu deh. Sehingga air masih bisa masuk. Baik, yang kedua tadi adalah pengolahan sampah. Jadi pilah-pilahlah sampah, kemudian kita kelompok-kelompokkan. Untuk barang-barang ketiga, lebih baik dikemas dan dilabeli. Termasuk dari Mbak Nasyiwa tadi, untuk sampah-sampah beling, kaca, atau kristal yang pecah begitu, ya dikumpulkan, dikemas dengan baik, dan dilabeli, dijual. Kalau tidak mampu, tanam. Tapi jangan berharap tumbuh, begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Arif. Nanti saya main ke rumah lagi, Pak, kemungkinan, Pak. Kapan, hari ini? Nanti kita sambung lewat WhatsApp, Pak ya. Karena jujur nih, pemirsa semuanya, mencari waktu Pak Arif untuk bisa berkunjung itu susah. Kita harus janjian dulu. Beliau aktivis lingkungan yang padat sekali aktivitasnya, nggih. Tapi ketika rekan-rekan semuanya sampai di rumah Pak Arif, itu adem. Jadi penuh dengan pepohonan, banyak instalasi pengolahan sampah yang unik gitu ya, dan ada anggur, tanaman anggur merambat gitu. Wah, Masya Allah. Asri sekali. Dan itu ternyata tidak hanya di rumah Pak Arif. Di depannya, saya sampai salah masuk rumah ya Pak. Karena di depannya juga sudah hijau sekali. Hampir di kampung yang saya lewati itu benar-benar masyarakat tuh udah menanam tanaman, ada di pot, pagar-pagar dikasih tanaman. Jadi hijau sekali. Lokasinya di mana Pak? Di Kampung Kopen, kebanyakan dalam arti kita fokuskan untuk kampung wisatanya di Kampung Kopen, RT 1 RW 7, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sidoarjo. Iya. Dekat dengan sekolah itu aja. Dekat dengan sekolah. Bagi yang teman-teman yang sudah rindu sekolah, semoga nanti setelah sampai sekolah kita bisa main juga ke Ngadirejo untuk melihat kampung yang begitu asri dengan pengolahan sampah yang istimewa. Dan kita juga tidak boleh kalah. Sekolah Adiwiyata Jawa Tengah. Nah, tadi Pak Didi sudah sangat menyanjung kita sebagai pelaksana terbaik di tingkat Jawa Tengah. Kita juga tidak boleh kalah. Dan karena dalam masa pandemi ini rekan-rekan masih ada di rumah, maka yang disampaikan oleh Pak Arif tadi harapannya bisa dilaksanakan mulai dari saat ini. Begitu ya Pak ya? Baik Bapak, ada closing statement Pak? Ayo kami ingin generasi muda, kayak anak saya kemarin dulu pernah buat bank sampah di pondok pesantren. Tapi istilahnya belum banyak dukungan dari teman-teman yang lainnya. Dan kami juga belum bisa untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman lainnya. Mungkin yang ada di sini, ayo mulai dari diri kita, dari kita mengajak teman-teman yang lainnya, please, satu, jangan buang sampah sembarangan lah. Itu saja. Ketika kita bawa sampah permen, sampah plastik apapun, tolong kantongan, tas atau apapun, itulah tempat sampah kita dulu. Jangan mentang-mentang di jalan tidak ada orang, tidak ada siapapun, itu sampah yang ketika kita buang itu insya Allah akan menjadi mudarat kepada kesemuanya. Pelajaran dari dulu, itu kalau di teks buku SD atau apapun, biasanya kan ada membuang pisang kepleset. Anggaplah itu, ketika kita membuang sampah berarti bisa membahayakan. Ketika itu sampai gegar otak meninggal, kita tidak tahu.
cuma sampah kulit pisang, yang mana itu sebenarnya bisa terurai. Tapi ketika itu sampah plastik yang tidak bisa terurai, sampah yang sengaja kita buang, ingat itu adalah sesuatu yang tidak baik, baik agama maupun lingkungan, tolong jangan lakukan. Satu itu dulu. Kalau dua, bisa kelola sampah lebih baik, alhamdulillah, ayo gantikan saya yang ada di depan untuk mengkampanyekan bagaimana mengolah sampah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif atas ilmunya, informasinya. Masya Allah, harusnya rekan-rekan sudah mulai berpikiran lebih terbuka, menganggap sampah bukan lagi sebagai residu hasil aktivitas, tetapi sudah mulai bernilai ekonomis. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Arif atas dukungannya, dan jangan sampai lelah untuk selalu memberikan edukasi untuk kami, dan semoga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya dalam webinar setelah ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, dan setelah ini akan kami kembalikan ke MC, tapi izinkan kami menyajikan kepada Anda semuanya profil Adiwiyata kami. Terima kasih Bapak Arif, dan sampai bertemu nanti di webinar selanjutnya. Setelah ini jangan live terlebih dahulu karena acara masih akan dilanjutkan, dan kami kembalikan kepada MC setelah jeda video. Terima kasih. Saya Faisal Imam Prasetyo. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal lagi tentang SMA IT Nur Hidayah sebagai sekolah adiwiyata yang terakreditasi A dan terlisensi A CSIT. Tak perlu lama lagi, yuk! Di sini, kami dibiasakan untuk menerapkan perilaku beradab dan juga saling menghormati. Setiap pagi, kami dibiasakan untuk menuntun kendaraan kami ketika hendak memasuki wilayah sekolah, memarkirkan kendaraan kami dengan posisi yang rapi tentunya. Tak lupa, setiap pagi, kami dibiasakan untuk menyapa guru-guru kami yang telah siap menyambut kedatangan kami, memastikan atribut kami lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Bertertib ya! Iya, aman. Beri salam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita mematikan lampu, membuka gorden, dan membersihkan hati. At the beginning of the class, students always say the warmest greeting to the teacher. After praying, the teacher will ask students to clean their desk, open the curtain, and turn off the lamp if it's still on. Before ending the class, teacher will lead students to say the grateful to the God. Ketika waktu istirahat tiba, seperti biasa, para siswa bergegas menuju kantin untuk membeli makan dan minuman. Tapi, kali ini ada yang berbeda. Di SMA IT Nur Hidayah ini, kami diajarkan bagaimana cara mencintai bumi kita ini dengan cara membatasi penggunaan plastik atau menggantinya dengan wadah lain.
As a green school, SMIT Nur Hidayah also helps in contributing to the environment. In here, there are 3 kinds of trash cans: the organic, the non-organic, and the hazardous waste trash cans that are present in every front of the class. Bagaimana manusia, patutlah kita bijak dalam penggunaan air. Nah, kawan-kawan, di SMIT Nur Hidayah ini, kata Mubazir, selalu kami pertimbangkan. Dalam penggunaan air, kami dibiasakan untuk selalu berhemat dan sesuai kebutuhan. Entah saat itu kita mencuci tangan, cuci piring, dan wudhu sekalipun. Tetaplah bijak dalam penggunaan air ya. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa untuk menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita tahu bahwa bersih, bakal sehat. Bersama menjaga lingkungan untuk bumi yang lebih nyaman. Save our earth, save our future. Salam lestari dari kami SMIT Nur Hidayah. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak Suryono Ariwijaya dan juga kepada Ustadz Faisal Imam Prasetya yang sudah mendampingi beliau pada penyampaian webinar Adiwiyata The Trash We Waste, Sabtu 6 Maret 2021. Luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali dari paparan Bapak Suryono Ariwijaya. Semoga ini nanti bisa menjadi sebuah inspirasi bagaimana peduli kepada sampah bagi seluruh yang hadir di sini, karena siapa lagi yang memulai kecuali dari kita semuanya. Baik, karena waktu terus berjalan, selanjutnya webinar ini akan kita tutup dengan doa, dan beliau Ustadz Muhammad Athaillah, Sarjana Pendidikan Islam, sudah siap untuk memimpin doa kepada kita semuanya. Monggo Ustadz Athaillah untuk memimpin doa sebelum kita tutup nantinya. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dan semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara ini diberkahi dan kemudian nanti kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Alhamdulillah wa ala kulli nafsin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afat wal afat وتغفر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر هؤلاء المجاهدين في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kemudahan dalam mencintai alam ini, memeliharanya dan menjaganya. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kesehatan
untuk diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, bangsa kami, dan negara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah langkah-langkah kami semua. Rabbana taqabbal du'ana kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali kepada Ustadz Muhammad Athoillah, Sarjana Pendidikan Islam yang sudah menyampaikan doa. Semoga acara kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dengan ini mari kita tutup acara webinar The Trash We Waste, seminar webinar Adiwiyata SMA IT Nur Hidayah tahun 2021 dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, dan kepada seluruh pembicara, kepada semuanya yang sudah memberikan peran terbaik hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata. Selanjutnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pack jadi penyu juga sampai mati. Mungkin karena banyak limbah pack.